Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa lagi lewat perayaan misa kita pagi ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 April 2020. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan menyampaikan intensi-intensi kita pada pagi ini. Intensi kita pagi ini, kita berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun, secara khusus untuk Nona Angel, Petrus Irianti, Tita Revi, Wawan, Valeria Sumiati, dan Aik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Mama Katerina Nina, Bapak Lukman, Ibu Agustina Senti Tandirerun, dan juga mungkin ada saudara-saudari kita yang lagi sakit, entah di rumah sakit atau di mana saja mereka berada. Mohon kesembuhan dari Tuhan kalau memang Ia memperkenankan mereka boleh sembuh kembali. Dan juga kita berdoa untuk mereka yang meninggalkan kita, yang dipanggil Tuhan untuk kembali kepadanya. Secara khusus saya ingat adik sepupu saya kemarin pagi meninggal dunia di Palembang, Robertus Jayasmin, dan juga Om Bapak Anton Kiper yang juga meninggal kemarin pagi. Kita mohon berkat Tuhan, semoga mereka diberi istirahat yang kekal dalam kerajaan-Nya bersama para kudus, para malaikat di surga, dan mohon hiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan juga kita berdoa untuk segala kegiatan kita hari ini, semoga kegiatan kita selalu berkenan kepada Tuhan dan Tuhan senantiasa memberkati semua niat dan kehendak baik kita. Marilah kita sama-sama menyiapkan batin dan memulai upacara kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina datang dari keluarga yang cukup berada, tetapi orangnya sangat sederhana, keluarganya sangat sederhana. Santa Katarina tidak mengikuti pendidikan formal, tetapi ia diajar membaca dan menulis. Dan dalam kehidupan selanjutnya, sewaktu dia masuk umur sangat muda, 6 tahun, dia mendapat penglihatan bahwa Tuhan Yesus ada berdiri di atas gedung gereja. Dan penglihatan itu sungguh menggerakkan dia. Hingga selanjutnya ia masuk dalam satu serikat ketiga Santo Dominikus. Dan dia masuk dalam biara, kemudian dia membaharui kehidupan gereja. Lewat suratnya dia menggerakkan Paus yang waktu itu tinggal di Prancis untuk kembali lagi ke Roma, kota abadi. Dan sejak waktu itu istana kepausan kembali ke Roma. Itu karena usaha dan doa dari Santa Katarina dari Siena. Mari kita mohon doanya, semoga kita pun senantiasa mengikuti teladannya untuk membaharui kehidupan, baik kehidupan pribadi, juga kehidupan gereja, secara khusus untuk mengikuti nilai-nilai Injili. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami dari yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau yang membimbing kami sehingga kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudari, Allah Bapa di surga yang itu maha baik, yang mengasihi kita, menghibur hati kita, dan penghiburan yang sejati, dan memberikan harapan kepada kita. Maka karena kebaikan hatinya, semoga Ia mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabda-Mu, dan ajarilah kami memenuhi kehendak-Mu, seturut teladan Putra-Mu terkasih, yang kini sudah mulia, serta duduk di sisi kanan-Mu. Dan kami juga mohon doa dari Santa Katarina dari Siena, semoga teladan hidupnya senantiasa menjadi inspirasi hidup kami sebagai pengikut Kristus. Kita sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 8 ayat 1-8. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meneratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus kepada orang banyak, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah. Dan kita semua yang Kristen Katolik sudah dipermandikan dalam nama Allah Tritunggal. Dan sejak waktu kita dipermandikan, kita sudah menjadi, secara resmi menjadi pengikut Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Kristus menjadi kepala dan kita semua menjadi anggota-anggota tubuhnya. Dan sangat menarik, dia meneguhkan kita pagi ini lewat Injilnya, bahwa siapa yang sudah menerima Dia, yang memberi dirinya kepada Kristus, sudah menjadi milik Kristus. Dan Dia menghendaki supaya kita yang sudah menjadi miliknya tidak akan hilang. Apa maksudnya tidak akan hilang? Tidak akan hilang berarti mengingkari Kristus, menjauh dari Dia, menghilang dari Dia. Tuhan selalu berusaha untuk menemani kita. Tetapi kadang-kadang karena kemauan bebas kita menghilang. Kita mengikuti kehendak kita sendiri dan membiarkan kehendak kita sendiri menguasai kita. Kalau kita sudah menjadi fokus, itu berarti Tuhan tidak punya tempat lagi dalam diri kita. Kita menjauh dari Dia. Pikiran kita hanya ke arah kita sendiri. Itu berarti kita berusaha untuk menghilangkan diri. Tapi Tuhan sama sekali tidak menghendaki itu. Dan Yesus sekali lagi mengingatkan kita hari ini, supaya kita yang sudah memberi diri kepadanya selalu menjadi miliknya untuk selama-lamanya, sehingga kemudian nanti Dia sendiri waktu kita mati secara fisik, kita akan membangkitkan kita di saat pengadilan terakhir. Tubuh dan darah kita disatukan kembali. Kita berdoa, semoga kita senantiasa memberi diri kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan hanya saat kita mengalami kesulitan, kita datang kepada Tuhan, tidak. Di saat suka dan duka, kita berusaha untuk selalu menjadi milik Kristus, agar kita tidak hilang daripadanya. Ingatlah Santa Katarina hari ini, yang begitu melihat Yesus, dia selalu memberi dirinya kepada Yesus sampai pada akhir hidupnya. Kita mohon doa dari Santa Katarina Siena, semoga kita senantiasa mengikuti teladan hidupnya. Mari kita meneruskan upacara kita, membawa persembahan kita dan intensi kita hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari segala dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, berkenanlah menguduskan persembahan ini dengan roh-Mu, dan perkenankanlah kami memandang kemuliaan Putra-Mu terkasih. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Dan jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesembuhan kalau boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah segala usaha kami hari ini. Dan semoga lewat doa dari Santa Katerina dari Siena, kami senantiasa teguh dalam iman dan tetap teguh dan taat mengikuti perintah-perintah-Mu. Dan satukanlah semua persembahan yang kami bawakan ini dengan persembahan-Mu sendiri. Dan ubahlah roti dan anggur ini menjadi makanan rohani kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa ya, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali, dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru, putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermarah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini, dalam keluarga kami, teman-teman kami, siapa saja yang merayakan ulang tahun hari ini. Semoga Engkau senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga. Dan jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, yang tidak berdaya, berbaring di rumah sakit dan di rumah keluarga. Semoga jamah-Mu memberi mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, saudara sepupu saya Robert, Dayasmin, dan juga Om Anton Kiper yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, mereka ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia. Semoga mereka serupa dengan Dia dalam kerah kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus. Kami ingat Santa Katarina dari Siena, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, serta turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan perantaran Kristus. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersinar di ronda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, maka damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya menyambut memakan tubuh dan meminum darah Kristus, saya mengajak kita sekalian yang hadir mengikuti misa ini secara rohani untuk berdoa memohon kehadiran Tuhan secara rohani waktu ini. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Maha Kudus, sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, semoga di antara mereka yang Kau panggil hidup di dunia ini, jangan sampai ada seorang pun yang hilang binasa. Tetapi semoga kami Kau penuhi dengan jaminan janji-Mu, ialah Roh Kudus, agar kami memahami dan mengalami bahwa Engkau senantiasa mendampingi dan menyertai kami. Tuhan, berkatilah kami semua dan segala aktivitas kami hari ini. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, berilah mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Berilah kesehatan jiwa raga
bagi yang merayakan ulang tahun hari ini. Berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal, dan hiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Secara khusus saya ingat tante saya, Tante Gina, dan adik-adik di Ruteng. Semoga kematian dari sepupu kami selalu menjadi pengalaman iman bahwa memang kami semua harus kembali kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Hiburlah mereka semua ya Tuhan. Dan juga untuk keluarga dari Om Anton Kiper, semoga keluarga yang ditinggalkan selalu dihibur dan dikuatkan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus.